Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, seorang pemuda asal Pasuruan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Jatijajar, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 16 Mei 2025. Diketahui korban bernama Muhammad Idris, 21 tahun, warga Dusun Kesiman, RT 1 RW 10 Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, ditemukan oleh warga dengan kondisi sudah meninggal dan terlentang di sungai kecil di sisi kiri jalan. Di sekitar lokasi ditemukan sepeda motor Honda Astrea Prima Nopol S3419TH. Diduga kecelakaan terjadi karena kendaraan korban selip sendiri atau out of control karena memang jalanan di lokasi menurun arah selatan menuju utara atau dari arah Pasuruan ke Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kendaraan korban oleng ke kiri dan menabrak pohon sehingga korban dan kendaraannya jatuh ke sungai kecil di pinggir jalan tersebut. Mayat korban baru diketahui masyarakat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dilaporkan ke Polsek Trawas. Akibat benturan dari kecelakaan tersebut, bagian kepala korban mengalami luka serius sehingga menyebabkan korban meninggal di tempat. Kemudian jenazah korban dievakuasi ke RSUD Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan olah TKP, Kapolsek Trawas memastikan bahwa murni kecelakaan tunggal. Kejadian sekitar pukul 5 pagi dan korban baru ditemukan pukul 12 siang. Pihak kepolisian mencatat kerugian material akibat kecelakaan tunggal tersebut mencapai 1 juta rupiah. Sepeda motor Honda Astrea Prima Nopol S3419TH yang dikendarai korban dalam kecelakaan diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan unit Laka Lantas Satlantas Polres Mojokerto. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, dalam 2 pekan Polres Malang berhasil mengungkap 31 kasus premanisme. Dari hasil ungkap kasus tersebut, polisi mengamankan 36 tersangka terhadap kasus penganiayaan dan pemerasan. Tersangka sudah diamankan sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2025 saat Polres Malang melaksanakan operasi Pekan 2 Semeru 2025. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Malang Jumat 16 Mei 2025 menyatakan hasil operasi yang telah dilaksanakan. Polisi berhasil mengungkap sebanyak 31 kasus dengan 36 tersangka. Kasus penganiayaan berhasil diungkap sebanyak 29 kasus dengan 34 tersangka. Kemudian, pemerasan atau pemalakan ada 2 kasus dengan 2 tersangka. Sedangkan tindak pidana lainnya tidak ada untuk di wilayah Polres Malang. Barang bukti berupa senjata tajam seperti 1 bilah pedang, 2 bilah celurit, dan 1 linggis sepanjang 40 cm, pakaian berlumur darah hingga hasil visum dari rumah sakit diamankan oleh Polres Malang. Diakibatkan perbuatannya, pelaku penganiayaan terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun sesuai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sedangkan untuk pelaku pencurian hukuman penjara paling lama 7 tahun sesuai pasal 363 KUHP. Keberhasilan mengungkapkan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Kepolisian Polres Malang dan Polsek jajaran. Masyarakat juga ikut berperan dalam pengaduan kepada pihak kepolisian. Pihak Polres menyebutkan modus aksi penganiayaan yaitu langsung dengan menyerang korban karena permintaan uang yang tidak dipenuhi oleh korban dan dinominasi pemalakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh perorangan bukan kelompok. Polres Malang berupaya menjamin keamanan dan rasa nyaman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Bogor mengakibatkan beberapa wilayah terdampak banjir dan longsor pada Kamis 15 Mei 2025. Longsor yang terjadi di Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat mengakibatkan 8 makam terjerumus terbawa tanah. Kejadian ini terjadi di Pemakaman Umum Batakal. Pelaksana BPBD Bogor mengatakan longsor yang terjadi di pemukiman warga Batakal dengan tinggi kurang lebih 7 meter dan lebar kurang lebih 18 meter. Selain itu, ambruknya tanah dan pemakaman warga ini dilaporkan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mendatangi lokasi untuk penanganan.
Longsor ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi dan kondisi tanah yang labil. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, tabrakan beruntun truk Colt diesel berwarna kuning menabrak angkutan umum mobil Pajero dan Honda Beat di Jalan Raya Gedangan, tepatnya di depan Mako Pasmar Sidoarjo pada Jumat 16 Mei 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden ini, namun mobil dan motor mengalami kerusakan. Kecelakaan bermula ketika truk Colt diesel Nopol N8670BJ yang dikemudikan Marsion Pibo, 25 tahun, warga desa Purnama, Kecamatan Purenaman, Kabupaten Alor, yang tinggal di pergudangan Mes Kali Anak Madya, Surabaya, melaju dari arah selatan ke utara arah Sidoarjo ke Surabaya. Setibanya di Jalan Raya Gedangan, sopir truk itu mengemudikan truknya dengan zigzag ke kanan hingga menghantam pohon di median jalan. Setelah menghantam pohon, sopir truk banting setir hingga menabrak angkutan umum Nopol L1621 Yuki yang disopiri oleh Samsuri, 53 tahun yang melaju dari arah yang sama. Kemudian angkot yang tertabrak truk tersebut terdorong ke kiri hingga menghantam mobil Pajero dikemudikan Tirta Nirmaya, 23 tahun, Nopol L88TZ yang sedang parkir di bahu jalan. Truk juga menabrak Honda Beat Nopol L3832ABJ yang dikendarai oleh Muhammad Farih, 20 tahun dan Jobita Uli, 19 tahun mahasiswa UNER. Kepolisian mengamankan sopir truk untuk diperiksa lebih lanjut, sementara kendaraan diamankan di pos P2 Gedangan. Dan kasus ini dilimpahkan ke unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, pada Jumat tanggal 16 Mei 2025 ada aksi bela Palestina yang terjadi di Tugu Kujang, Jalan Raya Pajajaran, Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Aksi dengan tajuk Bela Palestina Selamatkan Al-Aqsa diselenggarakan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Aksi solidaritas ini merupakan bentuk kecaman kepada Israel. Para massa aksi memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Israel merupakan sebuah bentuk genosida atau pembantaian. Meskipun sempat diguyur hujan deras untuk beberapa saat tidak memadamkan api solidaritas dan semangat mereka untuk turun ke jalan. Salah satu koordinator mengatakan bahwa hujan di Bogor hanya air, tidak sebanding dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dihujani oleh peluru-peluru Israel. Selain itu, ia menyatakan bahwa untuk membela Palestina tidak perlu seorang muslim, melainkan cukup menjadi manusia saja. Aksi ini diwarnai dengan banner-banner menyerukan untuk memboikot produk yang bersangkutan dengan Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.